Mengevakuasi berapa orang? Ya sebenarnya separuh dari warga perumahan mantan karyawan PT KAI yang ada di veteran ini, yang masih tersisa ada separuh seharusnya. Tapi agenda mereka mengosongkan 7 unit, 7 rumah, dan itu sebenarnya sudah ada ketentuan bahwa mereka tidak berhak lagi karena hak pakainya habis dan lain sebagainya. Mereka melakukan pengosongan secara represif dengan melibatkan pengawalan aparat. Harusnya cara-cara seperti ini harus dilampirkan putusan pengadilan. Kalau seperti ini kan mau dikemanakan ya aset ini? Kalau nanti tiba-tiba jadi pompa bensin, jadi tempat-tempat komersial, kasihan pemilik alas hak ini. Saya mewakili dua sekaligus kepentingan hukum. Satu, ahli waris pemilik berkonding di lokasi ini atas nama Sutoyo Yonegoro, yang kebetulan hak pakainya PT KAI tahun 88. Mereka tadi sempat memunculkan perpanjangan HGB tahun 2023. Namun saya konfirmasi kepada ahli waris yang ada, tidak satupun ditemuin dan melepaskan pelepasan alas hak kepada permohonan PT KAI. Artinya HGB yang mereka pakai tahun 2023 ini bisa diasumsikan tidak benar, atau mungkin bodong, atau mungkin tidak sah, atau ada tangan-tangan mafia tanah. Ya, tempat ini jelas heritage, cagar budaya yang harus dilindungi, tapi mungkin mereka punya kepentingan lain dengan bohir-bohirnya. Faktanya di pinggir jalan veteran sudah berubah muka menjadi tempat komersil. Nah, hari ini mereka menggunakan ormas, bukan pegawai KAI, tapi dipakein seragam KAI. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak gentle membenturkan massa dengan massa. Supaya apa? Supaya ketika kami pidanakan tindakan-tindakan mereka ini, jadi yang kena mungkin mereka yang angkat-angkat lemari itu, si ormas-ormas itu. Petinggi-petingginya KAI yang memberikan perintah tidak tersentuh. Dan pengacara-pengacara yang dipakai oleh PT KAI sudah pasti tidak mengedepankan aturan hukum, kurang menghormati profesi. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana langkah selanjutnya, kita kalah massa. Kita nggak bisa dibenturkan oleh aparatur negara dan preman-preman, maka kita akan tempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Mas, jadi kegiatan KAI hari ini belum ada landasan hukum dari pengadilan? Tidak ada. Waktu eksekusi tahun 2022 itu menggunakan putusan pengadilan tahun 2008. Yang pengacaranya Ya. Dan yang ironis sekali, kalah. Penduduk yang diusir itu hanya dikasih pesangon 25 juta. Sedangkan PT KAI memindah tangankan kepada pengusaha nilainya miliar. 100 juta per tahun. Ya, silahkan Pak. Ya, saya tambahkan soal pertanyaan dari media tadi terkait dengan apakah PT KAI itu punya landasan saat melakukan eksekusi. Jadi saya jawab seperti ini, bahwa negara kita itu negara hukum. Mestinya PT KAI itu ketika ada penghuni yang masih menghuni dan tidak enggan untuk keluar, mestinya melakukan permohonan eksekusi di pengadilan. Itulah cara-cara negara hukum. Nah, namun itu tidak dilaksanakan. Dan saya mau katakan cara-cara seperti ini, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan mekanisme hukum. Jadi mereka hanya berdasarkan HGB tadi. Ya, ini PKI apa KAI ini? Karena warga itu enggan untuk keluar, itu mestinya mereka mengajukan permohonan eksekusi. Ada proses unmanning, ada duduk bersama. Itu cara-cara hukum. Selama ini nggak ada itu ya? Nggak ada seperti itu. Oke, paham. Mas apa namanya? Alasannya mereka ini tanah negara tuh. Caranya bukan cara-cara negara, cara-cara Irwan. Irwan apa Effendi? Yes. Ya. Masuk aku situ.